Wiggy, wiggy, oh, wiggy, oh, wiggy, oh. Hold up, wiggy, oh, wiggy, oh, Cause that wiggy, oh, bitch go wiggy, pew when I shoot, it's on mute. That bitch go pew when I shoot, it's on mute. A. Partikel dalam benda dan makhluk hidup. Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Partikel dapat berbentuk atom, molekul, dan ion. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Molekul merupakan gabungan antara dua atau lebih atom-atom melalui ikatan kimia tertentu. Misalnya, rambut tersusun dari molekul-molekul yang mengandung unsur karbon C, hidrogen H, nitrogen N, dan sulfur S. Sedangkan tulang mengandung kalsium Ca, fosfor P, dan oksigen O. Selain pada makhluk hidup, benda seperti kayu, plastik, air, udara, kain, dan benda-benda lain juga merupakan zat kimia yang tersusun atas senyawa-senyawa tersebut. Misalnya, plastik mempunyai sifat lentur karena memiliki molekul yang struktur rantainya panjang dan terdapat rongga antar rantai molekulnya. Selain disusun oleh molekul yang berbeda, sifat-sifat suatu materi yang berbeda juga dapat disebabkan oleh perbedaan susunan molekul-molekul dalam materi itu. Contoh, kayu yang dibuat pensil dan pati dalam umbi kentang. Rantai panjang tersebut disusun oleh unit-unit molekul yang lebih sederhana yang disebut glukosa. Antara molekul glukosa yang satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh ikatan glukosida. Ikatan glikosida adalah ikatan kimia yang terjadi antar molekul monosakirida atau gula sederhana. Molekul glukosa yang menyusun amilum tersusun dari atom C, H, dan O dengan perbandingan tertentu. Pada amilum, unit-unit glukosa dihubungkan melalui ikatan A 1,4 glikosida. Pada selulosa, unit-unit glukosa dihubungkan melalui ikatan B 1,4 glikosida. Perbedaan sifat ini menunjukkan bahwa tidak hanya jumlah dan jenis atom-atom penyusun molekul yang menyebabkan sifat zat berbeda, tetapi pola susunan dan jenis ikatan antar molekul penyusun zat juga dapat menyebabkan zat itu mempunyai sifat-sifat kimia dan sifat-sifat fisika yang berbeda. Molekul air H2O terdiri atas suatu atom O dan dua atom H. Bila dua atom O mengikat dua atom H, maka akan terbentuk senyawa yang berbeda yaitu hidrogen peroksida H2O2. Sifat-sifat bahan yang berbeda dapat disebabkan oleh perbedaan ikatan atau perbedaan struktur susunan molekul-molekul penyusunan. C. Prinsip pembentukan molekul dan ion. 1. Konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron pada kulit-kulit atom. Elektron bergerak mengelilingi inti atom menurut tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut kulit-kulit atom. Kulit atom pertama dapat disebut dengan kulit K, kulit atom kedua disebut dengan kulit L, dan kulit atom ketiga disebut dengan kulit M, dan seterusnya. Setiap kulit memiliki jumlah maksimum elektron. Misalnya, kulit K berjumlah 2 elektron, kulit L berjumlah 8 elektron, dan kulit M berjumlah 18 elektron. Contoh, atom kalsium mempunyai 20 elektron, maka pada kulit K akan berjumlah 2 elektron, kulit L akan berjumlah 8 elektron, dan akan tersisa 10 elektron. Maka kulit M akan mempunyai 8 elektron, dan kulit N berjumlah 2 elektron, agar atom lebih stabil. 2. Ion dan ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron, sehingga membentuk ion positif dan ion negatif, yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Contoh, atom kalsium. Kulit K mempunyai 2 elektron, kulit L mempunyai 8 elektron, kulit M mempunyai 8 elektron, dan kulit N mempunyai 2 elektron. Agar mempunyai 8 elektron pada kulit terluar, atom kalsium cenderung melepaskan 2 elektron dari kulit N, sehingga menjadi ion kalsium 2+. 3. Identifikasi unsur.
Kembang api mengandung senyawa-senyawa tertentu. Bila kembang api dibakar, molekul-molekul yang ada di dalam senyawa tersebut akan menyerap energi dan menyebabkan elektron-elektron pada atomnya mengalami perpindahan antar kulit. Tiap atom mempunyai jarak antar kulit yang berbeda, sehingga energi yang dilepaskan atau diserap akan berbeda. Akibatnya, cahaya yang dihasilkan warna-warna yang berbeda. Prinsip tersebut digunakan ilmuwan untuk mengidentifikasikan suatu unsur secara kualitatif di dalam suatu bahan dan disebut sebagai uji coba. D. Sifat zat dan hubungan dengan partikel, penyusun, dan strukturnya. Meskipun grafit dan intan tersusun dari unsur yang sama, yaitu karbon, keduanya memiliki struktur yang berbeda. Pada intan, tiap-tiap atom karbon atau C meningkat 4 atom karbon lainnya dengan ikatan kovalen membentuk struktur tetrahedral atau struktur berupa 4 bidang. Struktur ini membuat intan bersifat sangat kuat dan keras sehingga memiliki titik lebur sekitar 3550 oC. 1. Sifat fisika. Sifat fisika merupakan sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat. Sifat fisika tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Beberapa contoh sifat fisika sebagai berikut. A. Kerapatan atau densitas atau massa jenis. Kerapatan adalah massa zat yang dalam satuan volume tertentu. Satuan kerapatan adalah kilogram per meter kubik atau G per mililiter. B. Kekerasan. Kekerasan merupakan ukuran untuk menentukan keras atau lunaknya suatu zat. Kekerasan diukur dengan skala Mohs menggunakan alat yang disebut sklerometer. C. Elastisitas. Elastisitas merupakan kemampuan suatu zat benda untuk mempertahankan diri ketika terkena tarikan atau dorongan atau gaya, dan mampu untuk kembali ke ukuran serta bentuk awal ketika gaya tersebut dihilangkan. D. Daya hantar. Daya hantar adalah kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas atau listrik. E. Kemagnetan. Kemagnetan. Kemampuan suatu zat untuk dapat dipengaruhi oleh medan magnet disebut dengan sifat kemagnetan. F. Viskositas atau kekentalan. Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida atau zat cair dan gas yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. G. Titik didih. Titik didih adalah suhu zat. Titik didih adalah suhu saat zat cair mulai berubah menjadi uap pada tekanan tertentu. H. Titik beku. Titik beku merupakan suhu pada tekanan tertentu saat zat cair mulai berubah menjadi padat ketika suhu suatu zat diturunkan. I. Titik leleh. Titik leleh adalah suatu suhu pada tekanan tertentu saat zat padat mulai berubah menjadi cair. 2. Sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi menjadi zat lain. A. Kestabilan.
Styrofoam memiliki stabilitas yang rendah terhadap panas. Artinya, jika plastik ini terkena panas yang cukup tinggi, maka plastik akan rusak. B. Kereaktifan. Reaktivitas merupakan ukuran yang menunjukkan mudahnya tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain. C. Korosivitas. Senyawa ini mampu mengikis kotoran, jaringan tumbuhan, jaringan hewan, jaringan manusia, bahkan mampu mengikis logam dan membuat logam cepat berkarat. Dengan sifat yang demikian, asam klorida disebut memiliki korosivitas yang tinggi. Selain HCl, bahan yang bersifat korosif adalah asam sulfat atau disebut dengan H2SO4.